Bahasa adalah pemersatu bangsa, jembatan rasa di tengah lautan perbedaan. Manusia merupakan makhluk sosial yang menggunakan bahasa sebagai alat utama dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, individu dapat mendistribusikan maupun menyerap informasi dari berbagai sumber sekaligus mendeskripsikan berbagai peristiwa yang melibatkan individu maupun kelompok. Lebih dari sekedar alat pertukaran gagasan dan perasaan, bahasa sejatinya merupakan cermin yang merepresentasikan identitas sosial serta latar belakang budaya para penggunanya. Indonesia berdiri sebagai negara kepulauan yang membentang luas dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, serta kekayaan budaya dan bahasa daerah yang sangat beragam. Di tengah kemajemukan tersebut, bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang telah dikukuhkan sejak peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda tahun 1928. Kini, bahasa Indonesia tidak hanya mengemban fungsi sebagai alat komunikasi formal, melainkan juga berdiri kokoh sebagai simbol identitas nasional sekaligus pemersatu bangsa di atas segala perbedaan. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus mengalami dinamika perkembangan sebagai bahasa yang hidup dan adaptif dalam berbagai konteks sosial. Namun, di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, eksistensi bahasa Indonesia dihadapkan pada tantangan baru. Akselerasi teknologi informasi, dominasi media sosial, serta penetrasi budaya global telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pola komunikasi masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Kini, penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seringkali dianggap sebagai parameter modernitas, kecerdasan sosial, dan kunci utama dalam komunikasi lintas budaya. Fenomena ini mendorong banyak remaja untuk menyesuaikan diri dengan tren global agar tetap relevan dalam pergaulan. Sayangnya, tuntutan adaptasi tersebut kerap memicu kecenderungan penyisipan kosakata asing secara berlebihan, yang perlahan mulai menggeser posisi utama bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari kita. Salah satu manifestasi nyata dari pergeseran ini adalah maraknya fenomena campur kode dan alih kode. Gejala linguistik ini tampak jelas dalam percakapan lisan maupun tertulis, mulai dari aplikasi pesan instan hingga interaksi di lingkungan sosial. Bahasa tidak lagi digunakan secara murni, melainkan dileburkan dengan struktur asing demi mengejar efisiensi atau sekedar citra sosial yang dianggap lebih bergengsi. Kondisi ini menuntut kita untuk bersikap bijak, menjadikan bahasa asing sebagai jendela ilmu pengetahuan, tetapi tetap menempatkan bahasa Indonesia sebagai fondasi utama identitas bangsa. Jika kita abai dalam menjaga kedaulatan bahasa sendiri, maka jati diri bangsa sebagai bangsa yang bersatu dalam keberagaman terancam memudar di tengah arus globalisasi yang tidak terbendung. Fenomena linguistik seperti campur kode dan alih kode bukanlah subjek kajian baru dalam sosiolinguistik, namun intensitas dan frekuensi penggunaannya di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berbanding lurus dengan derasnya arus globalisasi serta kemudahan akses terhadap bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Paparan yang masif dari media sosial, industri hiburan seperti film dan musik, game daring, dan berbagai konten digital secara tidak langsung turut membentuk ulang kebiasaan berbahasa masyarakat kontemporer. Sebelum melangkah lebih jauh dalam analisis, penting untuk mendefinisikan kedua konsep tersebut secara presisi. Campur kode merujuk pada
penyisipan elemen leksikal atau frasa satu bahasa ke dalam struktur kalimat bahasa lain dalam satu ujaran tunggal. Dan sebaliknya, alih kode merupakan peralihan sistematis penggunaan bahasa secara utuh, baik antar kalimat maupun antar situasi yang dilatar belakangi oleh perubahan konteks sosial, mitra tutur, atau tujuan pragmatis komunikasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, mari kita amati bagaimana fenomena ini telah mendarah daging dalam percakapan sehari-hari bangsa Indonesia. Pertama, kita sering menjumpai fenomena campur kode, di mana elemen bahasa asing disisipkan secara instan ke dalam struktur kalimat bahasa Indonesia. Sebagai contoh, pernyataan seperti "aku lagi ngerjain tugas, tapi deadline-nya mepet banget," atau "nanti kita bahas ini lebih detail di meeting besok." Jika kita bedah lebih dalam, penggunaan kata deadline, detail, dan meeting bukan sekedar masalah keterbatasan kosakata. Fenomena ini menunjukkan adanya preferensi linguistik di mana istilah asing dianggap memiliki daya ungkap yang lebih praktis atau memiliki nuansa makna yang lebih tegas bagi penuturnya. Namun, secara tidak sadar, penyisipan elemen asing ini seringkali merusak harmoni tata bahasa kita. Padahal, kita memiliki padanan kata yang sangat mapan seperti tenggat waktu, perinci, dan rapat. Pengabaian terhadap padanan kata asli ini jika dibiarkan terus-menerus akan membuat kosakata bahasa Indonesia kita menjadi pasif dan perlahan-lahan terlupakan dari memori kolektif masyarakat. Kedua, kita juga sering melakukan alih kode, yaitu peralihan bahasa secara utuh di tengah-tengah percakapan. Peralihan ini biasanya bukan tanpa tujuan. Peralihan ini berfungsi sebagai alat penekanan otoritas atau penyesuaian suasana psikologis. Misalnya saat seseorang berkata, "Aku sudah kirim laporannya kemarin. Please check it as soon as possible." Atau, "Aku setuju dengan pendapat kamu, but I think we need to consider the risks." Secara sosiolinguistik, alih kode seperti ini seringkali digunakan untuk menciptakan kesan urgensi atau untuk menunjukkan penguasaan terhadap konteks global. Namun, tantangan besarnya adalah ketika alih kode ini dilakukan tanpa kendali di situasi yang menuntut konsistensi berbahasa. Alih kode yang tidak pada tempatnya justru dapat mengaburkan pesan utama dalam menciptakan jarak komunikasi bagi para pendengar yang tidak memiliki latar belakang bahasa asing yang sama. Hal ini menuntut kita untuk lebih peka. Apakah kita beralih bahasa karena kebutuhan komunikasi yang efektif, atau sekedar mengikuti tren estetika bahasa yang sebenarnya bisa mengaburkan esensi pesan itu sendiri? Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa asing bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan sudah menjadi bagian dari strategi komunikasi masyarakat kita saat ini. Dalam konteks tertentu, fenomena campur kode dan alih kode dianggap sebagai hal yang wajar. Sebagai negara multibahasa, masyarakat Indonesia terbiasa berinteraksi menggunakan lebih dari satu bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, penggunaan fenomena kebahasaan ini secara berlebihan tanpa mempertimbangkan konteks dapat menimbulkan berbagai implikasi yang perlu dicermati. Fenomena campur kode dan alih kode di era modern didorong oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah pengaruh globalisasi. Globalisasi ini membuka akses luas terhadap budaya dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang sering dipersepsikan sebagai simbol modernitas dan intelektualitas. Pandangan tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk mengintegrasikan bahasa asing ke dalam percakapan sehari-hari sebagai sarana ekspresi diri.
Media sosial dan teknologi digital menjadi faktor penting dalam maraknya penggunaan campur kode dan alih kode. Ruang digital yang bersifat informal dan cepat mendorong pengguna lebih mengutamakan kepraktisan dan tren dibandingkan ketepatan kaidah berbahasa Indonesia. Kebiasaan ini diperkuat oleh lingkungan sosial, di mana bahasa campuran telah menjadi identitas kelompok dan tanpa disadari terbawa ke situasi formal yang seharusnya menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Fenomena tersebut juga berkaitan erat dengan sikap bahasa masyarakat. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga fungsi bahasa Indonesia dalam ranah formal, sehingga batas antara bahasa formal dan non-formal semakin kabur. Campur kode dan alih kode sendiri memiliki dampak yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, keduanya mencerminkan kemampuan multilingual dan keterbukaan terhadap dinamika global, serta dapat membantu penyampaian istilah teknis yang belum memiliki padanan kata yang lazim dalam bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan berpotensi mengaburkan kaidah tata bahasa Indonesia dan menurunkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar, terutama di lingkungan akademik dan profesional. Jika bahasa Indonesia terus diposisikan sebagai bahasa informal, prestis dan rasa bangga terhadap bahasa nasional ini dapat menurun, bahkan berisiko menggeser fungsinya sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, bahasa campuran juga dapat menciptakan kesenjangan komunikasi, karena tidak semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap bahasa asing. Dalam dunia profesional, ketidakmampuan membedakan bahasa pergaulan dan bahasa formal dapat menurunkan kredibilitas individu maupun institusi. Penggunaan bahasa campuran dalam surat resmi atau laporan kerja seringkali mencerminkan kurangnya kedisiplinan intelektual. Anggapan bahwa bahasa campuran menunjukkan kesiapan global justru keliru, karena bahasa yang dihormati di kancah internasional adalah bangsa yang memiliki jati diri bahasa yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang proporsional dalam menyikapi fenomena ini. Penggunaan bahasa campuran mungkin sulit dihindari dalam ranah informal. Namun, dalam konteks formal, bahasa Indonesia yang baik dan benar harus tetap diprioritaskan. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen pelestarian bahasa melalui kesadaran dan sikap kritis dalam berbahasa. Sebagai kesimpulan, campur kode dan alih kode merupakan realitas linguistik di era globalisasi yang membawa dampak positif dan negatif. Menjaga bahasa Indonesia bukan berarti menolak globalisasi, melainkan memastikan bahasa nasional tetap menempati posisi terhormat sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.